Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Zultriani dengan NIM 20016194. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiolinguistik dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1 hingga 15 mengenai mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Pada pertemuan pertama, ada orientasi perkuliahan yang mencakupi tujuan mata kuliah, materi mata kuliah, strategi perkuliahan, sumber belajar, evaluasi perkuliahan, tugas, serta kontrak perkuliahan. Selanjutnya, pertemuan kedua mengenai konsep linguistik dan sosiolinguistik. Pertama, hakikat linguistik. Secara umum, linguistik sering digunakan untuk menyatakan ilmu bahasa. Para ahli mengatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk-beluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi, atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Kedua, sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Maka dari itu, sosiolinguistik termasuk dalam bidang makrolinguistik. Yang dimaksud makrolinguistik itu berupa penganalisaan bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor eksternal di luar sistem bahasa, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu bahasa terapan. Ketiga, sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Linguistik dalam berbagai kamus sering didefinisikan sebagai ilmu bahasa. Ilmu linguistik sendiri terbagi menjadi dua cabang, yaitu linguistik murni dan terapan. Linguistik murni mengkaji bahasa dan seluk bahasa itu sendiri, sementara linguistik terapan mengkaji bahasa dan kaitannya dengan disiplin ilmu lain. Terapan yang dimaksud memiliki arti permanfaatan ilmu sosiolinguistik untuk kepentingan proses pengajaran bahasa. Selanjutnya, pertemuan ketiga, materi hubungan antara bahasa dan masyarakat. Pertama, bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Bahasa sering didefinisikan sebagai alat komunikasi. Definisi tersebut lebih menekankan pada fungsi bahasa. Yang kedua, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai bagaimana masyarakat itu menjadi berlangsung dan tetap ada. Ketiga, hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bahasa adalah pusat interaksi sosial di setiap masyarakat. Terlepas dari lokasi dan periode waktunya, bahasa dan interaksi sosial memiliki hubungan yang timbal balik. Keempat, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Ada yang mengatakan digunakannya sosiolinguistik karena penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik, sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Fishman dalam mengkaji masalah ini menggunakan judul sosiolinguistik pada tahun 1970, kemudian menggantinya dengan sosiologi bahasa. Pertemuan keempat, materi kontak bahasa dan diglosia. Pertama, pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa diartikan sebagai peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Penggunaan bahasa ini tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwi bahasawan atau multi bahasawan. Namun, terjadinya komunikasi antara penutur dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Kedua, faktor yang penyebabnya kontak bahasa. Pertama, adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Lalu, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Yang ketiga, adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Yang kelima, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak
belajar. Ketiga, akibat kontak bahasa. Akibat dari kontak bahasa memunculkan peristiwa bilingualisme, yaitu seseorang yang menguasai bahasa pertama dan bahasa keduanya. Lalu, diglosia yaitu keadaan di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang berdampingan dan memiliki peranan tertentu. Dan yang terakhir adalah alih kode dan campur kode. Alih kode merupakan peralihan dari kode satu ke kode lain, baik dalam tataran bahasa maupun yang lain. Sedangkan campur kode merupakan peristiwa tutur yang terjadi dari klausa dan frase. Yang keempat, pengertian diglosia. Istilah diglosia pertama kali digunakan dalam bahasa Prancis, yaitu diglosi, yang diserap dalam bahasa Yunani yaitu dwibahasa. Yang kelima, kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Umumnya bahasa merupakan alat pengembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-ciri kebudayaan. Oleh karena itu, bahasa merupakan faktor penting dalam membentuk identitas kultural anggota masyarakat. Dengan demikian, untuk menentukan butir-butir nilai kultural seorang dwibahasawan tergantung oleh dua faktor, yakni butir-butir nilai yang dihasilkan dari kontak kebudayaan yang spesifik, serta lingkungan sosial yang spesifik pula, serta lingkungan keluarga yang membentuk tipe pengalaman dwibahasawan tersebut. Pertemuan kelima, materi kedwibahasaan. Pertama, hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan diartikan sebagai penggunaan dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh individu yang sama. Kedua, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa terletak pada dua bahasa yang berkontak sehingga penutur dapat mempelajari unsur-unsur dari bahasa yang bukan bahasa ibu. Ketiga, tingkat kedwibahasaan. Ada tingkat kedwibahasaan. Yang pertama, kedwibahasaan koordinatif setara, lalu kedwibahasaan subordinatif, dan yang terakhir kedwibahasaan majemuk. Berdasarkan cara pemerolehannya, kedwibahasaan dibedakan menjadi kedwibahasaan primer dan sekunder. Jika berdasarkan kemampuan kedua bahasa, dibedakan menjadi kedwibahasaan reseptif dan produktif. Keempat, penggunaan kedwibahasaan. Ada beberapa aspek mengenai penggunaan kedwibahasaan. Yang pertama, aspek tingkat. Dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Kedua, aspek fungsi. Dapat dilakukan melalui kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga, aspek penggantian. Pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Keempat, aspek interferensi, yaitu pengukuran terhadap kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan ujaran berbahasa atau dialek bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa. Kelima, efek kedwibahasaan, yaitu ada alih kode dan campur kode. Sebelumnya sudah saya bahas pada materi sebelumnya. Kalau alih kode itu diartikan sebagai peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Misalnya seseorang berbicara dengan temannya yang dari luar negeri dan menggunakan bahasa Inggris. Dia pun menggunakan bahasa Inggris agar teman luar negerinya paham apa yang dia bicarakan. Sedangkan campur kode diartikan sebagai peristiwa bahasa atau unsur bahasa lain ke dalam suatu bahasa atau pencampuran bahasa seorang penutur. Misalnya, penutur berbicara menggunakan beberapa diksi bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Selanjutnya pertemuan ke-6 mengenai materi kedwibahasaan lanjutan. Pertama, keterkaitan antara kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Sebelumnya telah dibahas pada materi sebelumnya bahwa keterkaitan kedwibahasaan dan kontak bahasa terjadi jika adanya sentuh bahasa atau kontak bahasa yang saling berpengaruh antara satu bahasa dengan yang lain. Yang kedua, pengukuran tingkat kedwibahasaan secara kuantitatif dan kualitatif.
Secara kuantitatif, pengukurannya lebih dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh penguasaan bahasa seseorang yang dapat dinyatakan dalam angka. Sedangkan kualitatif, pengukurannya lebih melalui pengamatan dan dinyatakan dalam bentuk hasil pengamatan terhadap apa yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, efek kedua-bahasaan secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, pendekatan ini menimbulkan adanya perbedaan penggunaan bahasa pada seseorang dengan lingkungannya. Sedangkan secara psikologis, pendekatan ini menimbulkan adanya rasa dalam diri seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi. Yang keempat, pendekatan dalam pendidikan kedua-bahasaan. Yang pertama, pendekatan sosiologis yang berkaitan dengan analisis lingkungan seorang penutur. Kedua, pendekatan psikologis, yakni pendekatan yang mengkaji proses psikologi seseorang di lingkungan masyarakat luas. Ketiga, pendekatan antropologi, yakni pendekatan dengan perilaku yang mengungkap nilai-nilai sosial budaya. Pertemuan ketujuh, mengenai materi interferensi dan integrasi bahasa. Pertama, pengertian interferensi. Kata interferensi berasal dari bahasa Inggris yaitu interference, yang berarti gangguan. Al-Wasilah mengungkapkan bahwa interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan suatu bahasa terhadap bahasa lain mencakup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. Kedua, tataran interferensi. Ada beberapa tataran interferensi. Yang pertama, interferensi fonologi. Interferensi ini terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Yang kedua, interferensi morfologis. Interferensi ini terjadi apabila dalam pembentukan katanya, suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Ketiga, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Menelaah tentang analisis kesalahan berbahasa tidak mungkin dilepaskan dari analisis kontrastif, karena perkembangan anakes pada dasarnya merupakan revisi terhadap kelemahan anakon. Sementara itu, berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan konsep tentang anakes dilatar belakangi oleh psikologi konektivistik. Yang keempat, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut penganut transformatif generatif, bahasa tidak hanya dipelajari sebagai perubahan tingkah laku manusia saja, karena tingkah laku manusia hanyalah manifestasi lahiriah dari suatu yang lebih dalam yang lazim disebut sebagai pengetahuan. Jadi, dalam pandangan kaum mentalistik, interferensi bahasa bukanlah disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu ketika individu berbahasa lain. Kelima, integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis, seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Pada pertemuan ke-8 mengenai materi interferensi dan integrasi lanjutan, kita ditugaskan untuk menguraikan implikasi interferensi dan integrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu pada pertemuan 9, yaitu ada ujian tengah semester, yang bertujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa selama pembelajaran mulai dari materi pertama hingga materi pertemuan ke-8. Lanjut pada pertemuan ke-10 mengenai materi variasi bahasa. Pertama, konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, dan laras bahasa. Pertama, variasi. Variasi merupakan bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. Lalu ada ragam. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya adalah langgam. Dalam bahasa Indonesia, langgam berarti ragam bahasa dalam masyarakat Indonesia yang mengenal tata krama tertentu dalam berbahasa yang disebabkan oleh konteks komunikasi terutama mitra tutur dan topik. Misalnya dalam masyarakat Jawa, Sunda, dan Minangkabau. Dan terakhir itu adalah laras. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya
Dengan kata lain, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakaiannya. Yang kedua, sumber pencetus variasi bahasa. Bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk dan makna. Bentuk berupa bunyi dan tulisan maupun strukturnya, sedangkan makna merupakan makna leksikal maupun fungsional dan struktural. Yang ketiga, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Di dalam linguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai tanda saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian yang berdasarkan ancaman sosiolinguistik akan memperhitungkan bagaimana pemakaiannya di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Keempat, pengklarifikasian variasi bahasa. Yang pertama itu ada variasi dari segi penutur. Yang terdapat di dalamnya ada idiole, dialek, kronole atau dialek temporal, sosiole atau dialek sosial. Kedua, variasi dari segi pemakaian. Yang ketiga, variasi dari segi keformalannya. Keempat, variasi dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Kelima, variasi dari segi situasi. Dan yang terakhir, variasi dari segi status bahasa. Selanjutnya, pertemuan 11 masih mengenai materi variasi bahasa lanjutan. Kita ditugaskan untuk menguraikan implikasi variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Implikasi dari variasi bahasa dalam pembelajarannya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta melakukan hubungan sosial secara jujur dan santun. Pertemuan ke-12 mengenai materi sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Pertama, sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Yang kedua, pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa menurut Fasol adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa, tersedia sebagai kode, baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya untuk digunakan dalam interaksi sosial. Yang ketiga, pembakuan bahasa. Pembakuan atau istilah lainnya menurut Ali Syahbana, penetapan norma-norma. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam pemakaian bahasa, perlu ditetapkan kaidah atau aturan standar sebagai pegangan bagi pemakai bahasa. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk pembakuan bahasa Indonesia ialah dengan kodifikasi, elaborasi, dan implementasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13 masih pada materi yang sama mengenai sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Pertama, struktur linguistik bahasa baku. Bahasa baku atau standarisasi bahasa merupakan bahasa yang telah diakui oleh masyarakat Indonesia untuk digunakan dalam suatu resmi dan mempunyai rujukan kaidah dalam penggunaan bahasa Indonesia. Struktur linguistik bahasa ini mulai dari pertama, proses pembakuan bahasa. Proses pembakuan bahasa ini terdiri dari pemilihan, kodifikasi, penjabaran fungsi, hingga persetujuan. Yang kedua ada fungsi pembakuan bahasa. Yang pertama tuh ada pemersatu, yaitu menyatukan perbedaan variasi bahasa dalam masyarakat. Yang kedua fungsi pemisah, gunanya memisahkan penggunaan ragam tersebut untuk di situasi tertentu. Yang ketiga ada fungsi harga diri. Fungsi ini pengguna ragam bahasa baku akan merasakan lebih daripada yang tidak menggunakannya. Yang keempat, fungsi kerangka acuan. Fungsi ini dapat dijadikan tolak ukur norma pemakaian bahasa yang baik dan benar. Kemudian materi selanjutnya pemilihan ragam baku. Dalam pemilihan ragam baku, ada beberapa kriteria yang hendak diperhatikan, yaitu otoritas, bahasa penulis terkenal,
logika, demokrasi, hingga bahasa orang termukaka. Yang keempat, bahasa Indonesia baku. Menurut konsensus, seseorang telah berbahasa Indonesia dengan lafal baku apabila ia tidak menampakkan ciri-ciri bahasa daerahnya. Dalam konteks lafal baku ini, sebagai contoh penggunaannya adalah lafal para penyiar TVRI dan RRI. Yang kedua, perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perencanaan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai dari jenis pemilihan, konsep perencanaan bahasa, pertimbangan praktis, dan pertimbangan lainnya. Jadi, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Selanjutnya, pertemuan ke-14 mengenai materi pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Metode pengajaran bahasa beraliran behavioristik adalah metode audiolingual. Linguistik struktural juga diwarnai oleh tradisi metodologi antropologi. Tokoh-tokoh seperti Franz Boas, Edward Sapir, dan Benjamin Leawood merupakan pakar antropologi yang memberikan sumbangan bagi deskripsi bahasa secara struktural. Moulton mengungkapkan 5 konsep dasar tentang bahasa. Yang pertama, bahasa adalah ujaran. Yang kedua, bahasa merupakan seperangkap kebiasaan. Yang ketiga, mengajarkan bahasa bukan tentang bahasanya. Yang keempat, bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur asli, bukan apa yang dianggap seharusnya dikatakan oleh penutur asli tersebut. Yang kelima, struktur suatu bahasa berbeda dengan struktur bahasa yang lain. Selanjutnya, materi pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif, yang dikenal juga sebagai pendekatan komunikatif. Secara umum, pendekatan komunikatif ini hendaknya didasarkan pada kurikulum yang berpusat pada siswa, bukan kurikulum yang berpusat pada guru ataupun kurikulum yang berpusat pada materi. Jadi, pendekatan komunikatif ini sangat menekankan pada pentingnya pemilikan kompetensi sosiolinguistik di kalangan siswa pembelajar bahasa. Terakhir, pertemuan ke-15 masih mengenai lanjutan pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi ini, mahasiswa ditugaskan untuk merancang sebuah skenario pembelajaran bahasa yang bernuansa sosiolinguistik. Sekian dari saya mengenai materi rangkuman pengantar sosiolinguistik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.